kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh menyadari bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tetapi semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini juga kami merayakan ibadah Jumat Agung Tuhan, di mana kami boleh memperingati hari kematian-Mu Tuhan Yesus. Betapa besar Tuhan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan, di mana Engkau rela mati Tuhan, menderita di kayu salib untuk menebus kami Tuhan, menebus dosa kami Tuhan. Kami yang harusnya binasa, kami yang tidak mempunyai pengharapan Tuhan, tapi Engkau selamatkan Tuhan Yesus. Engkau berikan kami pengharapan, bahkan Engkau berikan kami kehidupan yang kekal Tuhan Yesus. Sebabnya Tuhan, pagi ini kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang layak untuk memuliakan, ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau urapi Tuhan para pelayan-Mu pagi ini dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Baik CTL, baik singer, baik pemain musik Tuhan, mereka boleh tetap tinggal di dalam urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pagi ini Tuhan Yesus. Baik kami yang berada di sini Tuhan, maupun mereka yang berada di rumah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan Yesus, bahkan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah hati kami pagi ini untuk memuji Engkau dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan? Masih kurang aminnya. Siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan dong saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya ingat perkataan dari Bapak Dedi waktu memimpin pujian berapa minggu yang lalu. Ekspresi kita untuk memuji Tuhan gimana saudara? Kalau kita menerima hadiah dari orang lain saudara, yang terbaik saudara, waduh kita senang sekali. Ekspresi kita wow, tertawa saudara, senang sekali. Tetapi pagi hari ini saudara, kita memperingati kematian Tuhan Yesus, pengorbanan yang terlalu besar bagi kita. Dia sudah mati di kayu salib, yang sebenarnya kita tidak layak saudara, dengan dosa-dosa dan perbuatan kita. Tetapi dia sudah mengorbankan dirinya dengan cuma-cuma, tidak ada bayaran apapun saudara. Mari kita lakukan yang terbaik saat ini. Kita mau puji dia, kita mau agungkan dia, karena dia Tuhan Yesus yang sangat baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Dia sangat baik. Kasih jempol dong buat Tuhan. Angkat jempolmu dua tangan saudara. Dua tangan angkat jempolmu, katakan dia sungguh baik. Kita coba pujian ini nyanyinya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Masih kurang ekspresi. Kata Pak Edi, masih kurang ekspresi. Ekspresikan kebaikan Tuhan. Perlu saudara melompat. Tergerak. Bebas sudah bagi hati. Haleluya, dia baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Ya Tuhan, kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. Hallelujah. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Saya percaya kita perlu dengan segala kebahagiaan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Roh Kudus di tempat ini. Kita penuh dengan sukacita. Kita mau siapkan untuk dengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terkulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, kami kan
pagi hari ini. Apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, renungkan pagi hari ini. Tangan dan waktu besar Bapak Tuhan. Lalu dahsyat pengorbanan Tuhan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan.
Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Allahku, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan, sucikan hati pikiran kami Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah urapan Allah boleh senantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu ini. Hikmat marifat Allah ada dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa di sorga. Biarlah hamba-Mu ini boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan rencana-Mu saja ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Urapi kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami boleh Tuhan senantiasa melakukan kehendak firman-Mu ya Allah. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan saudara duduk kembali. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini dalam ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya berhubungan dengan ibadah kematian Tuhan Yesus Kristus, dari tema mengampuni dan melupakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salib sama dengan penyerahan total atau menyerahkan totalitas hidup kepada Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau salib adalah penyerahan hidup kita secara total kepada Tuhan, maka saya yakin dan saya percaya bahwa berarti kehidupan kita ini di dalam kontrol, di dalam kendalinya Tuhan. Nah, kalau secara total kita menyerahkan kehidupan kita ini, maka sama seperti Yesus yang disalibkan, yang menyerahkan dirinya mati di atas Golgota untuk mengampuni kita, untuk melupakan dan menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Maka sebagai orang percaya yang dimana kita menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan, maka mari kita punya sikap yang sama untuk kita mampu mengampuni dan mampu melupakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengampuni lalu tidak melupakan itu sesuatu yang saya katakan tidak sempurna. Kalau kita mampu mengampuni, maka mari kita berusaha untuk melupakan. Karena kalau saudara melihat di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 35, Matius pasal 6 ayat 14-15, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapakku yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi mengampuni, melupakan harus betul-betul terjadi seperti Tuhan katakan, mengampuni dengan segenap hati. Matius pasal 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam lebih jauh dalam pemberitaan salib Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 46 sampai 47, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala penjara melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Di sana dulu, saudara.
kita melihat sungguh orang ini adalah orang benar. Berarti orang yang menyalibkan dia, orang yang menyerahkan dia untuk disalibkan adalah orang-orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kalau dia salah dan dihukum, ya itu konsekuensi dari kesalahan kamu. Itu karena akibat dari kamu melakukan kesalahan. Tetapi firman Allah mencatat bahwa para tentara, para pasukan, dan kalau membaca satu perikop di dalam pasal 23 ini ayat 4, 6 dan 7, orang menyatakan dengan satu perkataan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Bahkan orang-orang yang lain yang menyaksikan Yesus ketika disalib, ketika mereka pulang, mereka memukul-mukul diri mereka. Kenapa? Karena mereka merasa tertuduh, karena mereka merasa bersalah. Kenapa? Karena telah menyalibkan orang, telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hubungan dengan mengampuni dan melupakan. Yesus di pihak yang benar, orang-orang yang menyalahkan dia di pihak yang salah. Tetapi firman Allah mencatat, saudara, sebelum terjadi di dalam ayat 23 ayat Lukas pasal 23 ayat 34, firman Allah berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita sampai, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah inilah saudara yang saya katakan, Yesus mengampuni secara totalitas. Dia tidak mengingat. Sekiranya Tuhan mengingat, ketika orang menyatakan bahwa orang ini adalah orang benar, maka Yesus berdiri sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang benar. Maka dia gunakan otoritasnya untuk menghukum orang-orang yang telah berbuat dosa, yang telah melakukan kesalahan kepada dia. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Dia berkata kepada Bapa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, sikap inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kita menyerahkan hidup kita, totalitas hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita telah serahkan kepada Tuhan, maka mulai saat itu kita harus hidup sama seperti Tuhan, yang rela mati di atas kayu salib, yang menyerahkan secara total hidupnya kepada Bapa. Sekalipun dia harus dimahkotai duri, sekalipun dia diludahi, sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia dikata-katai yang hal-hal yang dia tidak lakukan, tetapi secara total dia menyerah di atas kayu salib. Dia berkata kepada Bapa, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saudara, ada beberapa hal yang saudara harus lihat. Kalau orang mengampuni saudara, berarti orang itu memberi maaf, tidak menuntut balas, mengikhlaskan. Jadi, udah saya sudah maafkan kamu, saya sudah ampuni kamu, maka saya tidak menuntut balas. Mungkin ada kerugian yang terjadi di pihak saya, tapi saya tidak menuntut balas. Saya mengikhlaskan itu, sama seperti Yesus atas kayu salib. Dia mengikhlaskan apa yang terjadi, sekalipun memang kita tahu bahwa Yesus yang menggenapi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang dia harus ada di sana. Nah, saudara, berarti melupakan. Yesus mengampuni, Yesus memberi maaf, Yesus tidak menuntut balas, Yesus mengikhlaskan apa yang terjadi. Kalau ada di antara kita berkata, "Saya sudah ampuni dia," tapi, kalau masih ada tapinya saudara, itu memang kurang bagus itu saudara. Masih ada sesuatu tuntutan di sana. Kemarin saya nonton di berita, bukan berita, infotainment acara itu. Si tukang nikah itu satu, si Vicky itu dia berkata, "Saya sudah maafkan si Angel," katanya, "tapi secara hukum dia berlanjut."
Itu bukan memaafkan, saudara. Kalau konteks Alkitab itu belum memaafkan. Tapi saya biarkan proses hukum berlanjut. Yesus tidak, saudara. Ketika dia mengampuni, ketika dia memaafkan, maka dia mengikhlaskan semuanya apa yang sudah terjadi. Dia tidak menuntut balas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua yang kita akan lihat, saudara, melupakan. Melupakan berarti tidak ingat. Melupakan berarti menghapus. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya, saudara, yang sudah berumah tangga ini, dalam rumah tangga, misalnya ada satu pihak yang melakukan kesalahan, misalnya suami lah yang melakukan kesalahan, istri bilang, ya udah saya sudah ampuni, tapi jangan lakukan itu lagi. Bagus kan, saudara, puji Tuhan, istri bisa menerima, mengampuni. Tapi terkadang kata melupakan itu susah. Saya memang sudah mengampuni, tapi aduh, kalau lihat dia, saya ingat apa yang dia lakukan. Itu akan menjadi duri dalam kehidupan kita. Ketika suami melakukan kesalahan, itu kan dulu juga begitu. Dulu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan akan berapa banyak yang akan saudara tampung dalam kehidupan saudara kesalahan orang. Dan itu akan memberatkan saudara, akan membebani saudara. Saya suka bilang sama istri, kalau dia mulai dulu, saya stop ya. Tidak ada dulu. Itu masa lalu. Jangan bilang-bilang lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang tidak melupakan, orang itu akan menyiksa diri sendiri. Dia akan membebani kehidupan dia sepanjang hidup dia dengan masalah yang sudah terjadi, yang seharusnya dia sudah ampuni. Nah, Yesus ketika disalib, dia lepaskan semuanya. Bahkan dia berkata, Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Sudah lihat dalam Mazmur pasal 103 ayat 12 dan 13. Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara melihat, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara bayangkan itu sejauh timur dari barat, itu nggak ada. Bagaimana mau mengingat lagi, terlalu jauh. Firman Allah kata, dengan kata yang saya mau katakan bahwa Tuhan betul-betul sudah melupakan. Tuhan sudah membuang jauh-jauh. Dia tidak mengingat lagi. Nah, biar ini ada dalam kehidupan kita. Ketika kita ingat salib, kita ingat pelanggaran kita yang Yesus sudah ampuni dan yang Yesus sudah lupakan. Kalau Yesus sudah mengampuni, kalau Yesus sudah melupakan segala dosa dan pelanggaran kita, sebagai orang yang percaya, mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita bahwa kita juga harus sama seperti Yesus yang mampu mengampuni dan mampu melupakan setiap pelanggaran yang pernah terjadi yang dilakukan orang terhadap kita. Salah satu kekuatan yang dapat menghancurkan keluarga
adalah ketika kesalahan itu tidak dilupakan. Saudara praktek dalam rumah tangga saudara. Persoalan kecil, dia akan menjadi besar ketika mulai panjang. Kamu dulu seperti ini. Satu lawan, kok dulu diingat-ingat? Waduh, meledak. Tapi kalau ada persoalan dan menyelesaikan persoalan itu saja, maka persoalan itu akan menjadi kecil. Jangan dibawa-bawa. Kalau kita bawa itu lalu Yesus datang, Yesus berbicara kepada kita, siapa kamu yang masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, yang masih mengingat-ingat kesalahan tetangga, yang masih mengingat-ingat kesalahan istri, yang masih mengingat-ingat kesalahan suami, yang masih mengingat-ingat kesalahan anak-anaknya? Siapa kamu? Kamu terlalu banyak kesalahan di hadapanku, tetapi aku sudah melupakannya karena aku ingin hidupmu benar, hidupmu diberkati, hidupmu diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang Allah mau, saudara. Pas lihat orang yang pernah buat kesalahan, langsung hatinya panas. Itu belum melupakan, saudara. Tapi ketika kita melihat orang yang pernah lakukan kesalahan kepada kita, biasa kita, kenapa? Karena saya sudah lupakan. Kalau mungkin pernah saya dirugikan, tapi ketika saya mengampuni dia, ketika saya melupakan apa yang dia lakukan kepada saya, maka Tuhan akan mengganti jauh lebih besar kerugian yang pernah saya alami. Nah, kalau kita mau sama seperti Yesus, kalau kita mau sama seperti Tuhan yang mampu mengampuni dan mampu melupakan, hidup kita akan menjadi ringan, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Bayangkan Yesus di atas kayu salib, dia masih penuh dengan sukacita, dia masih mampu berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita, awas lu ya, kalau saya turun dari salib ini, habis kamu semuanya. Saya buat kamu menderita semuanya. Tapi Yesus tidak. Karena dia punya hati yang penuh dengan kasih. Dia punya hati yang penuh dengan ketulusan. Dia punya hati yang penuh dengan kekudusan. Allah mau hal ini ada pada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak panjang akan melebarkan firman Tuhan seperti ini. Biasa kita 1 jam sudah selesai karena kita ada perjamuan. Tapi saya mengajak saudara, mari tanamkan dalam hidup saudara untuk senantiasa siap untuk mengampuni. Bukan hanya berhenti mengampuni, tapi melupakan apa yang kesalahan yang pernah dilakukan orang terhadap kita. Kalau toh kita ada kesalahan, kita mau belajar juga berani meminta maaf, mengakui kesalahan kita, supaya itu tidak akan membebani kehidupan kita. Biarkan di momen hari kematian Yesus pada pagi hari ini, kita menjadi manusia baru, manusia yang penuh dengan kekuatan, manusia yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita mau sama seperti Yesus. Kita mau belajar mengampuni dan melupakan. Suami dan istri akan menjadi suami istri yang luar biasa bahagianya, luar biasa sukacitanya. Kenapa? Karena di dalam pribadi masing-masing ada sesuatu yang lain, di mana tidak ada bekas-bekas kesalahan, tidak ada bekas-bekas pelanggaran yang disimpan karena kesalahan suami atau karena kesalahan. Semua tidak ada, semua sesuatu yang baru. Setiap hari sesuatu yang baru. Kalau toh kita berjalan ada kesalahan, itu kesalahan kita perbaiki, kita lupakan lagi, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi saya dan saudara. Sama-sama saudara tundukkan kepala saudara. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Asa yang kudus. Dia Tuhan, dia Allah yang besar.